Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil fattahil alim. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil karim. Al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa ala alihi wa ashabil ladzi ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah rabbul alamin. Ittaqullah rabbal alamin wa'budullah mukhlishina lahuddin. Wa'budullah hatta ya'tiyakumul yakin. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin jamaah salat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan bahwasanya tidak ada perkara yang menguntungkan kita. Tidak ada perkara yang paling menguntungkan kita di dunia dan akhirat melainkan ketika kita takwa kepada Allah SWT. Dan tidak ada perkara yang merugikan kita. Tidak ada kerugian besar yang sangat merugikan kita di dunia dan akhirat melainkan ketika kita tidak taat kepada Allah. Taat dalam arti, takwa dalam arti adalah mengerjakan seluruh apa yang perintahkan Allah, atau menggunakan seluruh yang Allah SWT berikan kepada kita sesuai dengan perintahnya. Menggunakan apa yang diberi oleh Allah kepada kita sesuai dengan perintahnya. Harta kita, diri kita, waktu kita digunakan untuk sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menggunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang dilarangnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang mahal di dunia ini adalah perkara iman, perkara amal, perkara hidayah. Perkara yang paling mahal dalam kehidupan dunia kita ini adalah perkara iman, perkara amal dan perkara hidayah. Hadirin yang mulia, apa bukti perkara iman ini perkara yang mahal? Bahkan paling mahal di dunia dan di akhirat. Buktinya adalah tidak semua orang diberi daripada keimanan. Apa bukti bisa amal, bisa taat kepada Allah ini adalah perkara yang mahal? Buktinya adalah tidak semua orang dipilih, digunakan oleh Allah untuk amal, untuk taat kepada Allah. Apa buktinya hidayah itu mahal? Buktinya adalah tidak semua orang diberi hidayah. Hadirin yang mulia, suatu perkara itu apabila mahal, maka tidak semua orang memilikinya. Itu sudah menjadi kaidah yang umum di dunia ini. Suatu benda di dunia ini apabila mahal nilainya, maka tidak semua orang mampu memilikinya. Ada jam tangan yang harganya 50.000, saya yakin semua yang ada di majelis ini mampu membelinya. Ada jam tangan yang 1 juta, maka tidak semua yang ada di kampung ini, di majelis ini mampu membelinya. Kenapa? Mahal. Ada lagi harga jam tangan 100 juta, 200 juta. Mahal sekali. Maka hadirin yang mulia, jika ditanya kenapa tidak memilikinya, maka jawabannya hanya satu, karena perkara itu sangat mahal. Ada alat komunikasi yaitu berupa handphone yang harganya 1 juta, saya yakin kita di sini semua mampu membelinya. Ada harganya 2 juta, maka kita masih mampu membelinya. Ada harga yang 25 juta, 30 juta, maka tidak semua kita mampu memilikinya.
Kenapa hadirin yang mulia? Karena perkara itu mahal. Hadirin yang mulia, begitu juga sesuatu itu kalau mahal nilainya di sisi Allah, ada harganya di sisi Allah, maka tidak semua orang akan mampu memilikinya. Tidak semua orang diberi oleh Allah SWT. Hadirin yang mulia, iman ini adalah perkara yang paling mahal, melebihi apapun di dunia ini, bahkan melebihi nyawa kita sendiri. Apa itu iman? Iman itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iman itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang mulia, ini kalimat pendek, singkat, kita semua hafal, tapi ini adalah kalimat yang paling mahal, paling tinggi kedudukannya, paling utama kedudukannya. Afdhul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka hadirin yang mulia, kalimat yang singkat, yang pendek ini, apabila ditimbang kata Rasulullah dengan 7 petala langit, 7 petala bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, maka niscaya akan berat kalimat ini. Hadirin yang mulia, jamaah salat Jumat rahmati Allah SWT, lah kalimat ini adalah kalimat yang paling mahal yang ada di dunia ini. Buktinya apa? Buktinya tidak semua orang diberi kesempatan untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tidak semua orang diberi kesempatan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tidak semua orang. Walaupun dia hidup di zaman Rasulullah, hari-hari melihat Rasulullah, duduk di majelis Rasulullah, bahkan ada hubungan dengan Rasulullah, ada hubungan darah dengan Rasulullah. Hadirin yang mulia, kalimat ini kalimat mahal. Tidak semua orang diberi oleh Allah. Hadirin yang mulia, Abu Lahab hidup di zaman Rasulullah, tinggal di satu tempat dengan Rasulullah, hari-hari melihat Rasulullah, bahkan menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi Abu Lahab seumur hidup sekalipun tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Maka hadirin yang mulia, kekal selama-lamanya di dalam nerakanya Allah SWT. Ada hubungan darah dengan Rasulullah, paman kandung Rasulullah SAW. Maka hadirin yang mulia, kalimat iman, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang mahal. Maka ketika kita memiliki seorang anak yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mempunyai istri yang masih beriman, mempunyai anak yang masih beriman kepada Allah, maka pahamilah di dalam diri anak kita ada kalimat yang mahal. Maka tidak pantas kita membodoh-bodohkan anak kita, tidak pantas kita mencaci maki anak kita, karena di dalam dirinya ada kalimat yang diagungkan oleh Allah, yang mana Allah berjanji selagi masih ada walaupun satu orang di dunia ini yang memiliki kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya, walaupun semuanya tidak ada yang beriman, maka tidak akan kiamat ini dunia. Maka hadirin yang mulia, kalimat iman ini kalimat yang mahal. Jangan sampai iman, kalimat la ilaha illallah yang kita miliki, yang dimiliki anak kita, kita tukarkan dengan benda-benda kemudian yang lainnya. Sampaikan kepada anak gadis kita. Jangan sampai hanya karena seorang laki-laki dia merelakan keimanannya, dia rela pindah agama. Sampaikan kepada putra-putri kita. Jangan sampai hanya karena cinta kepada wanita, dia rela melepaskan imannya, rela pindah agama, rela melepaskan kalimat yang mulia la ilaha illallah yang ada dalam hatinya. Hadirin yang mulia, ini perkara mahal. Tidak semua orang bisa memilikinya. 7 miliar. Hadirin yang mulia, 7 miliar kurang lebih sensus penduduk di dunia ini. Maka hanya 1, saja. 1, miliar saja. 1,5 saja yang diizinkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita punya negara di Asia Tenggara, 11 negara. Hanya 5 negara saja yang mayoritas mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka hadirin yang mulia, kalimat iman, la ilaha illallah ini kalimat yang mahal. Amal itu kalimat yang, amal itu suatu perkara yang mahal. Bisa sholat, bisa zikir, bisa baca Al-Quran, itu mahal nilainya. Tidak semua orang diberi oleh Allah SWT. Bisa turun sholat Jumat, ini mahal nilainya. Bukan sembarangan hadirin yang mulia. Tidak diberikan oleh Allah kecuali memang betul-betul orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri nikmat kita masih bisa sholat Jumat, nikmat masih bisa zikir. Hadirin mulia, ini perkara yang mahal, bukan perkara yang murah. Suatu hadirin yang mulia, apabila murah nilainya, tidak ada nilainya di sisi Allah, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja. Termasuklah dunia, kebendaan, harta, pangkat, jabatan, intan, emas, perak, semua keduniaan ini
Hadirin yang mulia, tidak ada harganya di sisi Allah. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Sehingga kata Rasulullah SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah, ma saqat kafiran surbatal ma'." Hadirin yang mulia, bukan maksudnya kita mempelajari ini supaya kita tidak mencari dunia, tidak mengejar dunia. Bukan. Tapi supaya kita paham apa nilainya dunia di sisi Allah. Kata Rasulullah, "Seumpama dunia ini ada nilainya di sisiku," kata Allah, "niscaya orang yang syirik kepadaku, orang yang menduakanku, orang yang tidak beriman kepadaku, tidak menyembah kepadaku, tidak akan aku beri minum walaupun hanya seteguk air." Tapi nyatanya hadirin yang mulia, walaupun orang itu mengejek-ejek Allah, mengolok-olok Allah, mensekutukan Allah, menduakan Allah, tidak beriman kepada Allah, tetap diberi makan, tetap diberi minum. Kenapa hadirin mulia? Karena dunia ini tidak ada harganya. Bahkan ulama kita mengatakan, kalau kamu ingin tahu apa nilainya dunia di sisi Allah, maka lihatlah kepada siapa dunia itu diberikan. Maka ulama kita katakan, dunia ini akan Allah berikan walaupun kepada musuhnya. Fir'aun laknatullah alaih. Kisah yang masyhur, seluruh agama mengakui Fir'aun. Tidak ada satu agama pun tidak mengakui Fir'aun. Di kitab Injil, di Taurat, semua diceritakan. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan paling tinggi, kata Fir'aun. Hadirin yang mulia, Fir'aun mengaku menjadi Tuhan, tidak beriman pada Allah. Pangkat, jabatan, harta, kemewahan diberi oleh Allah SWT. Padahal ini musuh Allah. Menunjukkan apa hadirin yang mulia? Menunjukkan pangkat, jabatan, dunia itu tidak ada nilainya si Allah. Yang mahal itu hadirin yang mulia adalah ketika kita memiliki iman. Setelah memiliki iman kita bisa amal, bisa sholat 5 waktu di masjid di rumah Allah. Itu perkara yang mahal. Tidak semua orang diberi nikmat untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Bisa baca Al-Quran walaupun 1 hari 1 ayat. Bisa zikir kepada Allah walaupun mengucapkan subhanallah 1 kali, walaupun 33 kali, itu nilainya mahal hadirin yang mulia. Karena itulah yang bernilai. Maka hadirin rahmati Allah SWT, pintalah perkara yang mahal. Doalah kepada Allah agar diberi perkara yang mahal. Hari-hari kita hanya meminta dunia, minta dunia, minta dunia, panjang umur, murah rezeki. Lupa kita minta perkara yang mahal, yaitu perkara hidayah. Supaya ditolong oleh Allah, agar bisa taat, agar bisa menyembah kepada Allah, agar bisa semakin meningkatkan iman dan amal. Tapi kita lupa yang kita minta adalah perkara yang murah. Sehat penting hadirin yang mulia. Rezeki penting, tapi ingat hidayah jauh lebih penting. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam solat mengajarkan kepada kita pentingnya minta hidayah supaya ditunjuk, supaya ditunjuki oleh Allah, supaya dituntun oleh Allah ke jalan yang benar. Maka kita wajib di dalam solat minimal 17 kali dalam sehari semalam kita berdoa minta kepada Allah supaya dituntun tangan kita, supaya dituntun kaki kita, supaya dituntun. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tuntunlah aku ke jalan yang lurus. Kata ulama kita sebaliknya, di dalam solat hanya sekali kita diberi kesempatan oleh Allah untuk minta diperbaiki rezeki kita. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni, ya Allah berilah aku rezeki sekali saja. Tapi setelah kita minta rezeki, kata Allah, wahdini, tetaplah minta hidayah, petunjuk kepada Allah. Karena apa hadirin yang mulia? Tidak ada yang lebih mahal daripada iman, amal, dan hidayah. Hadirin yang mulia, kita sakit perlu hidayah. Ada nabi yang pernah merasakan sakit yang tidak dirasakan orang lain. Adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Sampai seluruh tubuhnya dimakan oleh ulat, hanya meninggalkan hatinya saja. Beliau berdoa, ya Allah hatiku jangan sampai dimakan ulat, karena hatiku inilah untuk berzikir pada Allah. Hadirin yang mulia, ujian kemiskinan. Nabi Isa tidak punya rumah, bukan kontrak, tidak punya rumah. Hadirin yang mulia, tetapi Nabi Isa diberikan hidayah. Walaupun miskin masih bisa taat. Sekarang kita tuh lihat Nabi. Kita lihat di sekitar kita. Kita lihat di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita. Saya yakin mungkin ada yang lebih miskin daripada kita. Kenapa dia yang miskin bisa sholat 5 waktu? Kenapa dia yang miskin bisa menjaga sholat Jumat? Kenapa dia miskin bisa puasa Ramadan? Berarti kita masih kurang doa hidayah pada Allah. Kenapa kita yang lebih kaya, lebih sehat, tidak bisa taat? Kenapa kita yang lebih segar, tidak bisa taat? Maka hadirin yang mulia, mungkin karena kita kurang doa, kurang minta dituntun kepada Allah. Hadirin yang mulia, hidayah ini penting. Tidak ada hubungannya seorang kaya lalu dia taat, punya harta. Mungkin kita beranggapan wajar kalau dia taat, bisa sholat 5 waktu, puasanya sempurna, bisa zikir, bisa baca Quran.
omsetnya setiap bulan sudah 10 juta. Hadiah mulia ada yang lebih dari 10 juta, 100 juta per bulannya, juga tidak taat. Ada yang bahkan mungkin kekurangan satu harinya 50 ribu, 30 ribu, tapi dia bisa taat. Maka hadiah mulia itu semua kembali kepada hidayah yang Allah berikan. Maka pintalah hidayah, doalah kepada Allah supaya kita diberikan hidayah, agar kita bisa mengamalkan agama secara sempurna. Hidayah untuk anak kita, hidayah untuk istri kita, ini yang perlu kita doakan, tangiskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini menjadi penyemangat, motivasi bagi kita. Janallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adhanallahu wa iyyakum fi zumratil muttaqin al mukminin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.